Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara semua. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan dengan luar biasa. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, kasih setianya luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati pujian dan penyembahan Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu hari ini. Kami undang Engkau Tuhan untuk bekerja dan lawatlah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi yang menyaksikan secara langsung. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama nyatakan pujian ini, katakan Yesus.
biasa. Kau boleh angkat tanganmu dan bersenandung bagi Tuhan. Angkat pujianmu, angkat ucapan syukurmu. Kau yang rindu dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada hari ini dan kuasa Tuhan memenuhi setiap hati kita. Kau yang rindu mengalami pemulihan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Aku memerlukan pemulihan yang datangnya dari Engkau. Aku rindu Roh-Mu dikerjakan di tempat ini. Pada waktu Roh Tuhan hadir, kuasa-Mu dikerjakan. Ada Roh-Mu Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Kami mendeklarasinya Tuhan. Kami mendeklarasikan pagi hari ini, di mana saja umat-Mu berada, ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang memiliki beban persoalan Tuhan, Engkau melegakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang merindukan mujizat hari ini, Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Tuhan akan menyatakan janji-janjinya dalam kehidupanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Biarlah Roh Tuhan mengurapi dan memenuhi setiap saudara pagi hari ini. Katakan, Tuhan, ini aku, ini hidupku. Aku mau bawa ke hadapan-Mu, karena aku tahu Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi jawaban dalam kehidupanku. Dan Engkau satu-satunya penolongku, bahkan penyedia yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan ini hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kau yang sepakat dengan saya, mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu menyatakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
luar biasa, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersukacita buat hari ini karena Engkau luar biasa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Engkau yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara segala bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, sangat besar, dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan Dan tibalah saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Allah. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kami kuat atau hebat, tetapi Engkau Allah yang hebat Tuhan. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan perpuluhan kami, persembahan syukur kami kepada Allah kami yang hebat Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan
mengembalikan perpuluhan dan juga mempersembahkan persembahan syukur mereka kepada Allah Tuhan. Memberkati rumah tangga, yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, keluar masuk kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau memberi persembahan dengan penuh sukacita, sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mau memberi persembahan kami. Semua yang mau memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mana saja Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nikmati Tuhan sekali lagi. Yes, kami Tuhan. Sekali lagi kami mau datang kepadamu. Tidak hanya kami perlu Engkau atau karena berkat-Mu, tetapi kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan.
Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Yang ini aku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta Tuhan. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini aku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta Tuhan.
bisa kita berdoa selain kehidupan kita kepada Engkau. Yes, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah KB Destiny secara online minggu ini. Dan mari kita terus berharap kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan apapun situasi dan keadaannya. Kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Sesuai dengan tema kita tahun ini, yaitu The Year of Fulfillment, tahun penggenapan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Saudara imani, doakan, pergumulkan, percayalah akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menjawab pergumulan Saudara. Mengapa? Sebab Tuhan tidak pernah lupa. Ya, ingat ini baik-baik, Tuhan tidak pernah lupa. Itu yang Tuhan katakan, Alkitab katakan kepada Sarah, bahwa Tuhan ingat akan janjinya, Tuhan ingat akan janjinya kepada Rahel. Ya, kemudian Alkitab juga mencatat Tuhan kemudian mendengar pergumulannya, doanya. Dan saya juga mau bilang buat saudara hari ini, Tuhan tidak pernah lupa sama saudara. Tuhan mendengar semua tangisan saudara, semua permohonan saudara yang sudah sampaikan kepada Allah. Dan percayalah, Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Tunggulah waktu yang terbaik yang Tuhan telah persiapkan bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bulan ini adalah Love Matters, atau kasih itu penting. Dan kita udah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang kita boleh miliki dalam hidup ini, semua talenta, semua karunia yang hebat, saudara bisa punya iman yang luar biasa, ya. Saudara bisa punya karunia-karunia yang hebat, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, khotbahmu bagus, ya, khotbahmu hebat, eksegesismu bagus dan sebagainya. Tetapi ingat, ya, Alkitab mencatat tanpa kasih semuanya sia-sia. Jangan salah mengerti saya. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, semua itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kasih. Mengapa? Karena kasih nilainya kekal. Alkitab mencatat bahwa Allah adalah kasih. Ya, jadi kasih itu adalah karakternya Allah, sifatnya yang tidak bisa dipisahkan dari Allah adalah kasih. Itulah Allah yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tetap mendorong saudara dalam bulan ini, mari kita terus mempraktikkan kasih, menunjukkan kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita, supaya mereka mengalami kasih Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu.
dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan aku berdoa setiap hati dijamah oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan. Dan kami berdoa supaya kami mengalami firman-Mu dan menerapkan kasih Allah dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini khusus saya akan membahas dengan Bapak Ibu Saudara mengenai karakteristik dari kasih yang sejati, ya. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kasih yang sejati yaitu kasih yang datang dari Allah, dan itu yang perlu kita praktekkan. Berbeda dengan kasih model dunia ini. Itu sebabnya kalau kita mau mengasihi dengan lebih baik, maka belajarlah dari Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara. Hal yang paling penting supaya kita bisa menerapkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita adalah pada waktu kita menerima dan mengalami kasih Allah itu lebih dahulu. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Pada waktu saudara dan saya mengalami kasih Allah, maka kita bisa memberi kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35 kita mengenal ini sebagai the Great Commandment, ya, perintah agung, di mana Yesus memberikan perintah agung ini kepada kita, pada murid-muridnya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Di sini dikatakan Yohanes 13 ayat 34-35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, menarik saudara bahwa Alkitab mencatat dengan demikian, semua orang akan tahu. Nah, jadi tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana orang tahu bahwa saudara dan saya adalah pengikut Kristus? Bagaimana orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus? Bukan dari pelayanan kita, bukan dari khotbah kita, bukan dari persembahan saudara, bukan dari musik saudara yang bagus, bukan dari nyanyian saudara yang luar biasa bagus, ya bukan. Alkitab mencatat bagaimana orang bisa tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus, yaitu pada waktu kita mengasihi satu sama yang lain, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita untuk saling mengasihi satu sama yang lain, mempraktikkan kasih dimanapun kita berada, mempraktikkan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ada 4 karakteristik yang saya mau bahas dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, saya tahu ada beberapa hal yang banyak, tetapi hari ini saya hanya membahas 4 saja dengan Bapak Ibu Saudara, ya, mengenai karakteristik kasih yang sejati. Yang pertama, ya, saya menyebutnya love is you. Kasih itu adalah Anda. Nah, apa yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu perhatikan, ini artinya pada waktu kita bicara soal kasih atau bicara soal kasih Allah, kita sedang tidak bicara soal diri sendiri. Kita tidak sedang bicara mengenai saya dengan segala keperluan saya, kebutuhan saya dan sebagainya, dengan sakit hati saya, dengan ini saya dan semua yang dalam tanda kutip kesimpulannya saya dan saya. Tidak. Berbicara mengenai kasih itu berbicara mengenai kamu mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, ya. Kita lebih mementingkan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, mengutamakan orang lain daripada diri kita, ya. Dan ini yang Yesus ajarkan, yang Allah ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, di sana dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa I have come to give you everything in abundance more than you expect, ya.
Jadi dikatakan di sana bahwa saya datang untuk memberikan kepada kamu segala sesuatu di dalam hidup berkelimpahan lebih daripada yang kamu harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Di dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia menjadi sama seperti manusia, turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Ya, dia mengajar kita supaya tidak mementingkan diri sendiri. Yesus melakukan semua ini untuk saudara dan saya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apa sih yang memotivasi Yesus? Apa sukacita yang memotivasi Yesus? Apa sukacita terbesar yang memotivasi Yesus? Dan saya bisa katakan, sukacita terbesar yang memotivasi Yesus adalah saudara, adalah kamu, adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sukacita terbesar. Dengan kata lain, Yesus rela meninggalkan sorga, meninggalkan segala kenyamanannya, karena dia memikirkan saudara dan saya. Dia datang ke bumi ini bukan hanya untuk senang jalan-jalan. Dia datang ke bumi karena dia memikirkan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih sejati berbicara tentang Anda. Makanya Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Apa sukacita terbesar saudara dalam hidup ini? Apakah hanya untuk mendapatkan? Apakah hanya untuk menerima? Apakah hanya untuk supaya memanfaatkan orang lain supaya saudara bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan? Tidak. Sukacita terbesar Yesus adalah kamu, adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita menerapkan ini. Kasih sejati adalah tentang kamu. Love is you. Ya. Mari kita terapkan ini dalam hidup kita bersama Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tentang kamu, ya, bukan tentang saya, tetapi tentang kamu. Dan kami di tes tadi, kami belajar Bapak Ibu Saudara, ya. Saya belajar, semua kita belajar. Belajar untuk meluangkan waktu bagi orang lain, belajar untuk berkorban bagi orang lain, belajar untuk membuat orang lain bahagia, belajar untuk membuat orang lain lebih baik, ya. Kadang-kala memang disalah mengerti. Kadang-kala kebaikan kita dibalas dengan tidak baik. Tapi ya itu sudah resiko, ya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita berhenti untuk berkorban, berhenti untuk melakukan kebaikan. Dan saya mendorong saudara, hari ini mari kita belajar love is you. Kalau saudara perhatikan, karena bagi Yesus love is you, kasih itu adalah tentang kita, maksudnya tentang saudara dan saya, ya. Sehingga dia rela, ya, melakukan segala sesuatu. Alkitab mencatat dengan dia rela, ya, dia yang dulu kaya rela jadi miskin, ya. Dia rela meninggalkan segala sesuatu, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, ya. Karena dia bersedia menanggung semua penderitaan. Bahkan Alkitab mencatat sampai titik darah penghabisan. Mengapa Yesus rela melakukan semua itu? Jawabannya cuma satu, karena kamu, karena saya, karena Bapak Ibu Saudara, sehingga Yesus rela melakukan semua itu. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita lakukan hal yang sama. Inilah kasih sejati. It's not about me. Ini bukan tentang saya. It's about you, tentang kamu. Mari kita belajar, ya, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang kedua, ya, love is time. Kasih itu bicara soal waktu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu adalah sumber daya yang paling berharga dalam dunia ini, ya. Sumber daya yang paling berharga. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ya. Semua kita punya energi yang sama, kita punya kekuatan, kita punya harta, ya. Kita punya talenta yang berbeda, maksud saya kita punya energi yang berbeda, ya, kita punya kekuatan yang berbeda, kita punya harta yang berbeda, ya. Jumlah tabungan di ATM di rekening saudara dan saya berbeda, kita punya talenta yang berbeda, ada yang hebat, ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa saja dan sebagainya, ya. Tetapi ingat ini baik-baik, kita memiliki jumlah waktu yang sama. 24 jam dalam satu hari, 168 jam per minggu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa ini adalah sumber daya yang paling berharga. Makanya saya bisa pastikan pemberian berharga yang bisa kita berikan sebagai bukti kasih kita kepada orang lain itu adalah waktu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan ini. Setiap kali, karena kita memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari, 168 jam dalam seminggu, pada waktu kita memberi 1 menit, 1 jam, 1 hari kepada orang lain, ya, maka kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Harta bisa kita dapatkan kembali, uang bisa kita cari kemudian dapatkan kembali. Tapi waktu yang kita berikan tidak bisa kita dapatkan kembali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perhatikan, saat kita memberi waktu kita kepada seseorang, entah itu 1 menit, 30 menit, 1 jam, atau mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya, itu artinya Bapak Ibu sedang menempatkan kebutuhan orang itu di atas kebutuhan kita. Kita sedang menempatkan dia menjadi lebih penting daripada kita, karena waktu berharga, ya. Pemberian yang paling berharga kita tidak mungkin bisa dapatkan kembali. Sehingga pada waktu kita memberi waktu kita kepada orang lain, ya, kita tidak mungkin bisa dapatkan kembali. Itu artinya kita sedang menempatkan kebutuhan orang itu di atas kebutuhan kita. Jadi pada waktu kita memberikan waktu, contoh saudara memberikan waktu bagi keluarga, memberikan waktu bagi murid saudara, atau memberikan waktu saudara bagi seseorang untuk mendengarkan keluhannya, untuk berdoa, untuk memotivasi orang tersebut, ya, maka sesungguhnya saudara sedang berkata kepada orang tersebut, kamu berharga bagiku, kamu penting bagiku. Mengapa? Karena aku sedang memberikan harta yang sangat berharga, pemberian yang paling berharga yang aku miliki kepada kamu, dan aku tidak mungkin bisa mendapatkannya kembali, yaitu waktu bersama dengan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita belajar bahwa pemberian terbaik kita, ya, pada waktu kita mengasihi orang lain, bukan soal harta, bukan soal yang lain, tetapi ini bicara soal waktu. Jadi tidak ada apapun yang bisa mengimbangi waktu, entah itu harta, entah itu hadiah, entah itu uang, dan yang lain-lain. Maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara para suami-suami, sediakanlah waktu bersama pasangan, sediakan waktu bersama dengan istrimu. Pada waktu Anda sedang menyediakan waktu bersama dengan keluargamu, maka Anda sedang berkata, kamu penting bagi saya, kamu berharga bagi saya. Ya. Para orang tua, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu dengan anak-anakmu minimal, ya, seminggu saudara bisa pergi keluar, ya, mungkin jalan bersama, atau mungkin have fun bersama, menonton bersama. Ya, saya punya kebiasaan dengan anak-anak saya, ya, karena mereka suka nonton, terutama anak saya yang pertama, Aaron. Jadi biasanya kami selalu menghabiskan waktu, kadang seminggu sekali, kadang ada film yang baru, kami selalu pergi ke bioskop untuk nonton bersama. Kadangkala, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kadangkala saya tidur karena karena pas film animasi atau film kartun saya tidak begitu tertarik, tetapi ya saya berusaha untuk hadir bersama dengan mereka dan menyaksikan film tersebut, mendukung mereka. Pada waktu anak-anak saya tampil di sekolah, mereka mengisi acara di sekolah, saya bersama istri saya, kami berusaha untuk bisa hadir di sana, mensupport mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menyediakan waktu bagi keluarga kita, maka kita sedang berkata, kamu penting, kamu berharga bagiku. Demikian halnya bagi para pemimpin. Pada waktu saudara menyediakan waktu bersama orang-orang yang saudara muridkan, maka saudara sedang berkata kepada mereka, kamu penting, kamu berharga bagi saya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara yang sedang kami muridkan, atau saudara mungkin jemaat atau anggota kelompok sel, pada waktu pemimpin menyediakan waktu dengan saudara, mereka berdoa bagi saudara, mendengarkan keluhan saudara, mereka memotivasi saudara, memberikan masukan-masukan bagi saudara, menolong saudara untuk bertumbuh. Bukan berarti mereka tidak punya waktu, ya. Bukan berarti mereka
ya daripada di rumah dan sebagainya. Kemudian lebih baik ngobrol sama saudara, kemudian dalam istilah bahasa Inggris killing time, ya. Nah, bukan itu. Saudara mesti sadar pada waktu pemimpin menyediakan waktu bersama dengan saudara, dia sedang memprioritaskan bahwa kebutuhanmu jauh lebih penting daripada kebutuhannya. Dia sedang memberitahukan kepada saudara bahwa kamu penting, kamu berharga. Saya ada di sini untuk menolong kamu menjadi pribadi terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Saya mendorong saudara, Bapak Ibu Saudara, para pemimpin, ya, di kelompok sel maupun di gereja atau orang tua, sediakan waktu. Kalau saudara orang tua, sediakan waktu bersama anak-anakmu, ya. Jangan terlambat. Kalau saudara merasa Allah itu penting bagi saudara, sediakan waktu, ya. Spend time. Berdoa, membaca Alkitab secara teratur, menghadiri ibadah secara teratur, baik ibadah minggu maupun ibadah kelompok sel, ya. Kalau orang-orang yang sudah layani itu penting, maka sediakan waktu bersama dengan mereka. Kalau sudah merasa bahwa keluarga rohanimu itu penting, sediakan waktu untuk berkumpul bersama, ya. Pada waktu saudara menyempatkan diri, menyediakan waktu untuk berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam kelompok sel dan sebagainya, maka saudara sedang berkata, kamu penting, kamu berharga bagiku. Love is time. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, love is action. Kasih itu adalah tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi, kasih ini bukan soal apa yang kita rasakan. It's not about what we feel, apa yang kita rasakan, ya, atau apa yang kita ucapkan. Namun kasih ini berbicara soal apa yang kita lakukan. Jadi kita harus menunjukkan kasih bukan hanya sekedar perkataan kita, bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan, kemudian kita mengucapkan, ya, oh saya mengasihimu, saya mencintaimu, I love you 100 times, 1000 times dan sebagainya. Bukan. Ya, tetapi kasih bicara soal tindakan dan tindakan yang tulus, ya. Jadi love is not what you say, love is what you do. Kasih bukan apa yang Anda ucapkan, tapi apa yang Anda lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kasih itu selalu dibuktikan dengan tindakan dan bukan hanya di mulut saja. Kadang kalau kita pintar, ya, berkata, oh aku mengasihimu, di gereja nyanyi, ya, aku mengasihi, ya, kita bersaudara dan sebagainya. Tetapi kadang-kala waktu hal-hal yang sulit terjadi, kadang-kala kita susah untuk melakukan itu, ya. Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah sakit hati, yang adalah memori-memori negatif kemudian menumpuk di kepala kita, sehingga yang keluar dari mulut kita pada akhirnya adalah kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutuk dan sebagainya. Tapi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, ya, kasih Allah memampukan kita untuk mengampuni ketika kita disakiti. Kasih Allah memampukan kita untuk mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah memampukan kita untuk mendoakan, memberkati dan mengasihi mereka yang membenci, menyakiti, melukai, bahkan merugikan saudara sekalipun. Ya, bobot dari kasih sejati bukan ada pada perkataan, tapi bobot dari kasih sejati itu ada pada tindakan kita atau perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28, salah satu contoh yang simpel, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Alkitab mencatat ada 4 kata, saya mencatat dalam versi bahasa Indonesia ada 4 kata perintah di situ. Kasihilah, berbuat baiklah, mintalah berkat, berdoalah. Ya, kita diperintahkan untuk mengasihi, berbuat baik, mintalah berkat dan berdoa bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena memang, ya, kita pasti terluka, jujur saja, orang pasti akan melukai kita. Namanya kita hidup dengan orang yang tidak sempurna, dengan karakter yang berbeda.
Suatu saat nanti orang pasti akan melukai kita. Ya. Nah, kita tidak bisa menuntut orang untuk memperbaiki perilakunya. Mari kita tantang diri kita untuk perbaiki kelakuan kita, perilaku kita, sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, praktekkan kasih bukan hanya melalui perkataan mulut kita. Udah khotbah ratusan kali, khotbah berkali-kali tentang kasih. Tetapi waktu, mohon maaf, ya, pada waktu membaca status orang mengenai gosip dan sebagainya, kita terluka, kita sakit hati, kemudian kita melawan, berontak, caci maki, sumpah serapah dan sebagainya. Hello, ya, mari, ya, praktekkan apa yang Alkitab katakan. Kasih itu tindakan, kasihilah mereka yang memusuhi saudara, berbuat baiklah kepada mereka, mintalah berkat bagi mereka, dan berdoalah bagi mereka. Kadang-kala kita ini, mohon maaf ya, orang percaya, bahkan pemimpin pendeta sekalipun, kadang-kala kita lebih jahat dari preman. Ya, maksud saya doanya kadang-kala doa preman. Tuhan, kutuki orang itu. Tuhan, hancurkan dia. Tuhan, putuskan lehernya, putuskan jari, putuskan tangannya. Tuhan, aku berdoa, disambar peti mati. Nah, ini doa preman, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Love is action. Love is not what you say, but what you do. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, love is endures. Kasih itu bertahan. Wow, ini menarik buat saya. Ya, kasih itu bertahan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7 berkata, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di kalimat yang terakhir, endures, bertahan, itu adalah sabar menanggung segala sesuatu. Bertahan. Ya. Bertahan. Love never fails. Tidak mungkin jatuh. Ini saya sudah menjelaskan, ini seperti orang petinju yang dipukul berkali-kali, ditinju berkali-kali, dihantam berkali-kali, tapi dia tidak jatuh, dia tetap berdiri. Mengapa? Dia masih memiliki kasih Allah. Dia mempraktekkan kasih, dia meresponi dengan kasih Allah. Sehingga mau dihantam dengan gosip, dihantam dengan kata-kata yang kasar, perilaku yang tidak benar, hak-haknya diambil misalnya, diperlakukan tidak adil dan sebagainya, dimusuhi, dilukai, disakiti dan sebagainya. Dia tidak jatuh, dia tetap bertahan. Kenapa? Karena dia memiliki kasih Allah. Saya berikan satu contoh menarik, Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 31-35. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, ya, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Perhatikan kalimat itu. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini perkataan Petrus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekali lagi dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Wow. Tapi apa yang terjadi? Pada kenyataannya, Petrus kemudian menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia mengingkari komitmennya, dia mengingkari janjinya. Padahal dia dengan begitu semangat luar biasa, dengan antusias luar biasa. No Tuhan, ya, saya tidak akan meninggalkan engkau. Dia berkata, sekalipun sekalipun semua orang tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak, ya. Sekalipun dia bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Kadang-kala kita mengalami orang seperti itu, ya, berjanji tapi kemudian dia mengingkari janjinya. Dia melupakan semua apa yang pernah dia janjikan atau komitmen yang dia pernah buat. Tapi apakah Yesus berhenti mengasihi dia? Dengan perilaku yang ditunjukkan Petrus, pengkhianatan yang ditunjukkan Petrus kepada Yesus, apakah Yesus kemudian berhenti mengasihi dia? Apakah Yesus berkata kurang ajar?
Apakah Yesus kemudian mengutuki dia dan tidak lagi mau menunjukkan kasih kepadanya? Tidak. Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap mengasihi Petrus. Bahkan sesudah Yesus bangkit dari antara mati, dia mencari Petrus. Ya. Dia kemudian memulihkan kembali hubungannya dengan Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sedang memberitahukan kepada kita melalui pengalamannya dengan Petrus. Seakan-akan Yesus berkata, "Hei Petrus, tidak peduli apapun yang kamu lakukan kepada saya. Tidak peduli perilaku tindakan yang kamu lakukan kepada saya. Tidak peduli kamu mengingkari janjimu. Tidak peduli kamu mengingkari komitmenmu. Tidak peduli kamu mengkhianati saya. Aku tidak akan berhenti mengasihimu." Wow. Tapi itu saudara, kita belajar untuk punya kasih yang sama. Saya mau bilang buat saudara, tolong dengarkan baik-baik ini kebenaran ini. Ya, kasih yang sejati tidak berhenti untuk mengasihi seseorang. Jika Anda berhenti mengasihi seseorang karena apa yang dia lakukan kepada saudara, jika saudara berhenti mengasihi seseorang karena perlakuan mereka terhadap saudara, maka itu bukan kasih namanya. Itu bukan kasih sejati. Karena kasih sejati tidak seperti itu. Kasih sejati tetap tidak akan pernah berhenti mengasihi. Sekalipun dilukai, sekalipun disakiti, sekalipun dimusuhi, sekalipun dikhianati, sekalipun digosipin, sekalipun saudara bisa tambahkan yang lain, ya, dia tetap mengasihi. Mungkin saudara berkata, suami atau istri berkata, "Pak, Bapak tidak tahu keadaan saya, ya, suami saya tidak mungkin bisa berubah, ya, saya sudah berkali-kali bertahan. Ya, saya sudah mencoba untuk bertahan sekian puluh tahun, tetapi tetap saja dia tidak berubah." Saya mau mendorong saudara, tolong perhatikan baik-baik. Yang namanya kasih sejati, dia tidak berhenti mengasihi. Apapun yang orang lakukan kepada saudara, entah itu pasangan, ingat ini baik-baik, tetap mengasihi. Itulah ciri kasih sejati. Karena jika saudara berhenti mengasihi, maka itu bukan kasih namanya. Aku tetap akan mengasihimu sekalipun kamu tidak menyukai saya. Kamu tidak suka sama saya tetap mengasihimu. Kamu menggosipin saya, aku tetap mengasihimu. Ya, kamu mencuri dari saya, aku pun tetap mengasihimu. Ya, kamu membicarakan saya di mana-mana, no problem. Aku tetap mengasihimu. Aku tidak akan berhenti untuk mengasihi. Kasih itu bertahan. Doa saya, siapapun saudara hari ini, mari praktikkan kasih ini. Kasih sejati ini. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Dan tetap bertahan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kelima, ya, love is now. Kasih itu sekarang. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9-10 berkata, "Jadi janganlah lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti menuai hasilnya, asalkan kita tidak putus asa. Oleh sebab itu setiap ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman." Alkitab berkata, setiap ada kesempatan. Apa maksudnya? Ya sekarang, jangan ditunda. Ya. Jika ada kesempatan, mari praktekkan kasih. Jangan ditunda. Ya. Waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Ya. Coba katakan di orang sebelah kiri kanan saudara. Bilang sama mereka, ya, waktu terbaik untuk mengasihi adalah sekarang. Haleluya. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, jangan menunda. Ya. Gunakanlah setiap kesempatan yang masih diberikan Allah kepada saudara untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, kapanpun, di mana saja. Lakukanlah kebaikan, ya. Karena apa? Alkitab mencatat kita juga akan menuai suatu hari nanti. Kuncinya adalah di ayat yang ke-9 tadi, ya. Asalkan kita tidak berputus asa. Asalkan dalam versi terjemahan yang lain, asalkan kita tidak berhenti. Makanya saya mendorong saudara, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, jangan berhenti untuk mengasihi. Sekalipun mungkin
saudara terluka, saudara tersakiti, saudara kecewa, jangan berhenti melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi orang tersebut. Tapi terus menerus. Marilah kita terus, Alkitab dalam versi bahasa Inggris juga menjelaskan, marilah kita terus menerus. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Jadi ini hal yang saya menjelaskan bagi saudara hari ini. Ya, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong saudara hari ini, sebelum saya berdoa bagi saudara, hari ini bertanyalah, kepada siapa saudara perlu menunjukkan kasih hari ini? Kepada siapa setelah ibadah ini selesai, saudara akan menelpon mereka, kemudian mengucapkan kata-kata dorongan, kata-kata kasih, atau mungkin saudara memaafkan orang tersebut atas apa yang dia lakukan kepada saudara. Kepada siapa saudara akan melakukan kebaikan atau menunjukkan kasih setelah ibadah ini selesai? Saudara pergi mungkin mengunjungi dia, berdoa baginya, menghibur dia misalnya. Atau pada siapa saudara perlu, misalnya saudara mau traktir seseorang hari ini, makan siang, minum kopi, untuk menunjukkan kasih saudara kepada mereka. Ya. Kepada siapa saudara perlu menunjukkan kasih hari ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini baik-baik. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita tunda. Ya, nanti saja. Tetapi perhatikan baik. Kita tidak bisa menunda untuk mengasihi atau menunjukkan kasih kepada seseorang. Jadi saya mendorong saudara ini, jadikanlah kasih sebagai prioritas utama. Ingat, kasih itu kekal. Karena Alkitab mencatat, Allah adalah kasih. Kita tidak pernah tahu kapan giliran kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu. Situasi keadaan di sekitar kita berubah. Semua berlalu dengan begitu cepat. Anak-anak kita bertumbuh dewasa. Ya, itu sebabnya waktu terbaik untuk mempraktekkan kasih adalah sekarang. Selagi masih ada kesempatan, mari kita belajar untuk menunjukkan kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa bagi saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul, ya, mengenai mengasihi seseorang atau melukainya misalnya, saya berdoa kiranya kasih Allah dicurahkan bagi saudara, sehingga hari ini saudara tidak menunda untuk menunjukkan kasih kepada mereka. Mungkin melepaskan pengampunan. Mari kita lakukan hal yang sama seperti Yesus. Aku tidak akan pernah berhenti mengasihi. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan kepadaku, aku akan tetap mengasihimu. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anak-anakmu, atau mungkin itu orang tua, mungkin itu pemimpinmu, mungkin itu bawahan. Mari kita ucapkan hal yang sama, lakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan pada kita. Sekali lagi, love is not what you say, but what you do. Ya, mari praktekkan ini. Datangi orang tersebut dan katakan, aku tetap akan mengasihimu, tidak peduli apapun yang kamu lakukan kepada saya. Aku tidak akan berhenti untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Allah dan saya berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan kebenaran firman, dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul untuk mengasihi seseorang, melepaskan pengampunan, Tuhan, mungkin berat bagi kami. Tapi aku berdoa hari ini Tuhan, tolong mereka untuk mengalami kasih Allah dan melepaskan kasih itu bagi orang-orang yang melukai mereka, bagi orang-orang yang telah melakukan hal-hal negatif bagi mereka. Aku berdoa biar kasih Allah dilepaskan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tolong kami untuk mempraktekkan kebenaran ini. Berkati setiap anak-anakmu yang menyaksikannya, dimanapun mereka berada. Tolong mereka supaya mereka mengalami kasih Allah dan mempraktikkan kasih Allah dimanapun mereka berada. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari terus praktikkan kasih dimanapun saudara berada. God bless you.
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, memberkati semua persembahan, perpuluhan setiap anak-anakmu. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa, pekerjaan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, bisnis usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan bawa peningkatan demi peningkatan dalam hidup mereka, penyediaan tanpa batas terjadi bagi mereka. Terpujilah namamu, berkati setiap kelompok sel dimanapun berada, berkati setiap kami yang menyaksikan siaran online ini dimanapun berada. Tuhan berkati setiap rumah tangga dan rumah tangga yang bergumul hari ini tentang apapun. Kami berdoa supaya berkat Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati bangsa kami Indonesia, Presiden Jokowi diberkati, Provinsi Bali, Pulau Bali diberkati. Kami memohon berkat-Mu di atas tempat di mana kami tinggal, kota Denpasar diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati saudara, Tuhan membawa peningkatan dalam hidup saudara. Hal-hal dahsyat dan ajaib akan terjadi dalam hidup saudara sepanjang minggu ini. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Tuhan akan melakukan hal-hal ajaib dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, kuliahmu, pendidikanmu diberkati. Tuhan bawa engkau terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak saya cukup tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan semua kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny, saya Audra dan saya Audrey. Welcome Februari, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Tema kita di bulan ini adalah Pay It Forward. Jadi sesuai dengan tema kita, maka jika kita diberkati, mari kita memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali, dan terus selalu terhubung di dalam kebersamaan. Bagi jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam kelompok sel, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel beserta nama pemimpin sel tersebut. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi nomor para pemimpin tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling, doa, dan juga layanan kelas pranikah, bisa menghubungi sekretariat gereja. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Training Leadership diadakan setiap hari Senin. Kami mengajak seluruh pemimpin dan murid untuk mengikuti training leadership dimulai pukul 19.30 WITA melalui Zoom online. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu dimulai pukul 5 pagi. Kami mengajak semua jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi. Live Group diadakan setiap hari Rabu sampai Sabtu di area masing-masing, mulai jam 7 malam sampai selesai. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Selamat bertambah usia, selamat menikmati berkat Tuhan. Happy birthday! Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan bagi misi pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya Audra. Dan saya Audrey. Sekian Destiny News Februari. God bless you.